Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih ingat tidak kemarin kita sudah membahas pelajaran tentang suhu, alat pengukur suhu, serta skala suhu dan cara mengukur suhu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perubahan benda akibat suhu atau yang disebut dengan pemuaian. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Nah, perubahan tersebut dapat berupa perubahan panjang, perubahan luas, maupun perubahan volume suatu benda. Kemudian, sebuah benda akan mengalami pemuaian akibat dari menerima sejumlah kalor. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas pemuaian zat padat, lalu ada pemuaian zat cair, dan juga pemuaian zat gas. Pemuaian pada zat padat. Pemuaian ini dapat terjadi pada pemuaian panjang, kemudian juga terjadi pada pemuaian luas dan pemuaian volume. Nah, sebuah zat padat yang menerima zat panas, ia akan mengalami pemuaian panjang. Contoh dari pemuaian zat padat yaitu pada rel kereta api. Rel kereta api akan bertambah panjang jika terkena sinar matahari atau terik matahari. Oleh karena itu, ia diberikan ruang atau celah agar pertambahan panjang rel tersebut tidak melengkung. Kemudian, panjang akhir akibat pemuaian ini dapat dihitungkan dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alpha dikali delta T. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. L0 sama dengan panjang mula-mula, lalu alpha sama dengan koefisien muai panjang, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Lalu yang terakhir yaitu L sama dengan panjang akhir setelah pemuaian. Kemudian di sini terdapat contoh penerapan rumus pemuaian panjang zat padat. Panjang sebatang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Jika koefisien muai panjang adalah sebesar 0,0025 per derajat Celcius, maka berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui panjang mula-mula L0 sama dengan 100 cm, lalu koefisien muai panjang atau disebut dengan alpha sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Lalu perubahan suhu atau yang disebut dengan delta T itu sebesar 80 dikurang 30 derajat Celcius maka menghasilkan 50 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alpha dikali delta T. Kemudian kita masukkan nilai yang di atas yaitu 100 dikali 1 plus 0,00025 derajat dikali 50 derajat Celcius. Kemudian nilai di atas dijumlahkan yaitu L sama dengan 100 dikali 1,00125. Sehingga L adalah sebesar 100,125 cm. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemuaian luas dan volume zat padat. Pemuaian luas dan volume zat padat ini terjadi akibat bertambahnya luas atau bertambahnya volume zat padat akibat perubahan suhu yang dialami oleh zat. Luas zat padat setelah mengalami pemuaian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T.
dengan keterangan rumus sebagai berikut. A0 sama dengan luas mula-mula. Lalu beta sama dengan koefisien muai luas. Kemudian untuk delta T sama dengan perubahan suhu. Kemudian koefisien yang dimiliki muai luas sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Sedangkan volume zat padat setelah mengalami pemuaian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. V0 sama dengan volume mula-mula. Lalu gamma sama dengan koefisien muai volume. Lalu untuk delta T sama dengan perubahan suhu. Pemuaian volume memiliki koefisien muai sebesar 3 kali koefisien muai panjang. Nah, inilah rumus untuk mencari volume zat padat setelah pemuaian. Lalu selanjutnya terdapat pemuaian pada zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga dapat memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair ini cenderung lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan zat padat. Pemuaian pada zat cair ini tidak melibatkan muai panjang atau muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. Lalu terdapat contoh pemuaian zat cair dapat kita lihat pada naiknya air raksa pada termometer dan air yang sedang mendidih. Ini adalah contoh dari pemuaian zat cair. Kemudian untuk gas juga dapat memuai. Pemuaian pada gas dapat terjadi pada saat gas dipanaskan dan dapat terjadi pada semua jenis gas. Contohnya, misalnya terjadi pada ban mobil. Ban mobil yang meletus karena terjadi pemuaian udara atau gas di dalamnya. Pemuaian pada gas ini terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di dalam ban akibat gesekan roda dengan aspal. Nah, inilah contoh dari pemuaian zat gas. Itu dia penjelasan tentang pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih mudah memahami materi pemuaian pada zat. Sekian, terima kasih.